Saya Maria Olivia Ursun, NIM 2011061794. Saya akan menyampaikan materi tentang metode pembelajaran. Metode pembelajaran adalah sebuah proses sistematis dan teratur yang dilakukan oleh guru atau pendidik untuk menyampaikan materi kepada siswanya. Beberapa ahli juga berpendapat tentang metode pembelajaran ini. Seperti menurut Abdurrahman Ginting, dia berpendapat bahwa metode pembelajaran adalah cara atau pola yang khas dalam memanfaatkan berbagai prinsip dasar pendidikan serta berbagai teknik dan sumber daya terkait lainnya, supaya terjadi proses pembelajaran pada diri siswa. Kemudian menurut Ahmadi, dia berpendapat bahwa metode pembelajaran adalah suatu pengetahuan tentang beberapa cara mengajar yang dipergunakan oleh guru atau pendidik. Menurut Nana Sujana, metode pembelajaran adalah cara yang dipergunakan guru untuk membangun atau membentuk hubungan dengan siswa pada saat berlangsungnya proses mengajar. Dan masih banyak lagi pendapat menurut ahli lainnya. Kemudian macam-macam metode belajar. Yang pertama ada metode ceramah. Metode ini bersifat konvensional karena guru menyampaikan materi kepada siswanya secara lisan. Metode ini dianggap paling praktis dan ekonomis. Namun sebagai seorang guru harus bisa menggunakan metode ceramah ini dengan cara yang menarik agar siswa tidak mudah bosan. Kemudian yang kedua adalah metode diskusi. Metode diskusi ini selalu mengutamakan aktivitas diskusi yang melibatkan para siswa untuk belajar memecahkan masalah. Penerapan metode ini biasanya dengan membentuk atau membuat satu kelompok untuk membahas sebuah masalah. Yang ketiga, metode demonstrasi. Metode yang dilakukan dengan cara praktikum agar siswa bisa melihat dan mempraktikkan secara langsung materi yang sedang diajarkan. Yang keempat, metode ceramah plus. Metode ini sebetulnya mirip atau sama dengan metode ceramah, namun metode ini juga disertai dengan metode lainnya seperti metode diskusi, metode tanya jawab, atau metode latihan. Yang kelima, metode resitasi. Metode ini mengharuskan para siswa untuk membuat sebuah resume tentang materi yang telah disampaikan guru, di mana resume tersebut ditulis pada kertas dengan menggunakan kata-kata dari siswa sendiri. Yang keenam, metode eksperimen. Metode ini dilakukan dengan melalui percobaan atau praktikum di laboratorium agar siswa bisa melihat secara langsung materi pembelajaran yang sedang disampaikan. Penerapan metode ini biasanya pada pembelajaran IPA. Yang ketujuh, metode karya wisata. Metode ini menggunakan tempat atau lingkungan tertentu yang mempunyai sumber belajar bagi siswa, misalnya seperti museum atau kebun binatang. Namun dalam penerapannya metode ini perlu pengawasan langsung dari guru. Yang kedelapan, metode latihan. Metode ini dilakukan dengan melatih keterampilan siswa dengan merangsang, memanfaatkan, atau membuat sesuatu. Biasanya setelah pemberian materi, siswa akan diuji dengan diberikan pertanyaan. Yang kesembilan, metode perancangan. Pada metode ini, siswa dirangsang untuk mampu membuat suatu proyek yang nantinya akan diteliti. Dapat berupa perancangan skema, data, grafik, dan lain-lain. Yang ke-10, metode debat. Metode ini mengajak siswa untuk saling beradu argumentasi secara perorangan atau kelompok. Dan yang terakhir ada metode mind mapping. Metode ini menerapkan cara berpikir secara runtut pada sebuah permasalahan, bagaimana terjadinya dan penyelesaiannya. Melalui metode ini, siswa dapat meningkatkan daya analisis dan berpikir kritis agar bisa memahami masalah sejak awal hingga akhir. Adapun fungsi dari metode pembelajaran berdasarkan pendapat Saiful Bahri Jamarah dan Aswan Zain, yaitu sebagai alat motivasi, sebagai strategi pembelajaran, dan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Adapun juga tujuan dari metode pembelajaran ini, yaitu membantu siswa untuk mengembangkan kemampuan individual supaya mereka bisa mengatasi permasalahan menggunakan terobosan solusi yang alternatif. Membantu kegiatan belajar dan mengajar agar pelaksanaan bisa dilakukan menggunakan cara terbaik. Memudahkan dan menemukan, menguji serta menyusun data yang diperlukan sebagai upaya mengembangkan disiplin sebagai ilmu, mempermudah proses pembelajaran dengan hasil terbaik agar tujuan pengajaran bisa tercapai.
dan mengantarkan suatu pembelajaran ke arah yang ideal secara cepat, tepat, dan sesuai harapan. Dan masih banyak lagi tujuan dari metode pembelajaran ini. Dari materi yang telah dipaparkan tadi, dapat disimpulkan bahwa berbagai macam metode di dunia pendidikan agar kegiatan belajar mengajar dapat berjalan dengan baik. Selain itu, melalui metode pembelajaran, siswa lebih senang dan bersemangat mengikuti kegiatan belajar di kelas. Namun agar berbagai manfaat metode pembelajaran bisa tercapai dengan baik, maka seorang guru harus bisa memahami karakteristik dari siswanya. Dengan demikian, metode pembelajaran yang digunakan akan digunakan dengan tepat sasaran dan memudahkan guru dalam mencapai tujuan pembelajaran. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.